Kata penulis, itu termasuk pembatal keislaman. Cuma di sini penulis mengatakan ini dilakukan sebagian sahabat, artinya bukan orang kafir, bukan musyrik, bukan kafir, bukan orang yang batal Islamnya, sahabat. Cuma jamaah sekalian, yang harus digarisbawahi di sini, karihin, dalam kondisi dipaksa. Bukan karena kerelaan, bukan karena membenarkan agama kaum musyrikin, bukan karena ragu kepada Islam, tidak, dipaksa dia. Faqutila ba'duhum biqawli wa qawli la ya'rifuhu. Maka kata penulis rahimahullah, sebagian sahabat yang keluar bersama musyrikin ini terbunuh dengan panah, dan yang menancapkan panah tidak mengetahuinya. Jadi ketika keluar menghadapi kaum muslimin, yang dipaksa ini sebagian sahabat terbunuh, terkena panah oleh panah kaum muslimin, tapi yang memanah ini tidak tahu. Begitulah jamaah sekalian, kalau bergabung bersama kaum musyrikin, sulit dibedakan. Falamma sami'a as-sahabah, kemudian kata Syekhul Islam, ketika sahabat mendengar ini, anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihim, ternyata yang dibunuh itu adalah si fulan dan si fulan, kaum muslimin, kaum mukminin, sebagian sahabat. Maka syaqqa alaihim, mereka merasa bersalah, mereka merasa berat. Wa qalu, mereka mengatakan, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kita. Perhatikan ya mas sekalian, dia tidak mengatakan kita membunuh orang-orang yang murtad, tidak. Para sahabat mengatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita, karena dia dipaksa untuk keluar di perang Badar menghadapi kaum muslimin. Yang namanya dipaksa, kalau bukan dibunuh, akan dilukai. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat di surah An-Nisa, innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka, hingga firman Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, ayat lengkapnya adalah innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ini An-Nisa ayat 97. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, yaitu malakul maut, dalam kondisi menzalimi diri mereka, maka para malaikat bertanya, di tempat mana kalian? Mereka pun menjawab, kami adalah orang-orang yang lemah di muka bumi. Maka malaikat kembali bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa berhijrah di dalamnya. Maka mereka inilah, kata Allah, orang-orang yang tempat kembalinya jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini 97. Di 98 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, illal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita, anak-anak yang tidak mengetahui
cara untuk berhijrah. Tidak mampu dia, dan juga tidak bisa menemukan jalan keluar. Kemudian di ayat yang ke-99 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faulaika asallahu ayyafu anhu wa kana Allahu afuwan ghafura." Mereka inilah yang pasti dimaafkan oleh Allah. Jadi jamaah sekalian, kalau kata asa yang datangnya dari Allah, kata Al-Baghawi, bermakna pasti. Adapun asa yang dari selain Allah itu bermakna boleh jadi. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan mempelajari kata asa, boleh jadi, itu memang asalnya. Tapi kalau datang dari Allah, itu bermakna pasti. Kenapa? Sebab dia orang lemah, tidak tahu cara berhijrah, tidak tahu jalan keluar. Dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian di ayat yang 100, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan." Siapa yang berhijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan di bumi tersebut atau di muka bumi tempat-tempat hijrah yang banyak dan luas. Maksudnya tidak perlu dia takut rezeki, sebab bumi Allah luas, pasti banyak rezeki di situ. Wa may yakhruj min bainihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, tetapi setelah itu dia didapati kematian, belum sampai ke tempat hijrahnya, maka sungguh telah tercatat pahala untuknya atas Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, ini juga dijadikan oleh para ulama dalil bahwa orang yang sudah beramal dan belum sampai kepada niatnya, maka pahalanya telah tercatat. Sebagaimana orang yang berhijrah sudah keluar, tapi ditemui kematian lebih dulu sebelum dia sampai ke tempat hijrahnya, maka pahalanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini surah An-Nisa ayat yang ke-100. Kemudian jamaah sekalian, kata Syekhul Islam rahimahullah, "Faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qawla as-sahabah qatalna ikhwanana alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din atau kalamun fi tazyin dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana." Barang siapa yang memperhatikan kisah mereka yang termurni, jadi dia tidak mau meninggalkan harta, keluarga dan tanah air, akhirnya apa? Ikut bersama kaum musyrikin memerangi kaum muslimin, diwafatkan oleh para malaikat, ditanya dalam kondisi menzalimi diri mereka. Siapa yang memperhatikan kisah ini, kata penulis, dan memperhatikan ucapan sahabat, kita telah membunuh saudara kita, dia akan mengetahui bahwa seandainya sampai berita kepada mereka tentang sebagian sahabat yang tidak mau hijrah ini, bahwa mereka mencelah, ragu di dalam agama Islam, atau mereka membenarkan agama kaum musyrikin, tidak mungkin mereka mengatakan kita telah membunuh saudara kita. Jadi jamaah sekalian, memerangi kaum muslimin itu merupakan kekafiran, kecuali yang dipaksa. Seperti ini sahabat, sebagian sahabat yang tidak mau hijrah, terpaksa dia ikut di perang Badar, bukan untuk memerangi kaum musyrikin, tapi dipaksa untuk menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat, dan mereka terbunuh. Para sahabat mengatakan kita telah membunuh saudara kita.
Kenapa? Kenapa sahabat bilang begitu? Karena mereka tahu sebagian sahabat yang tetap di kota Makkah tidak mau hijrah bukan karena membenarkan agama kaum musyrikin, bukan juga karena ragu tentang Islam, tidak, tapi karena dunia, karena harta, ada barang-barang di situ, ada keluarga yang susah ditinggalkan, dan karena tempat kelahiran. Kemudian kata penulis rahimahullah, fa inna Allah ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dzalika kufrun ba'dal iman. Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada mereka, sahabat sudah tahu hukumnya. Mereka di saat itu berada di kota Makkah sebelum hijrah, bahwa perbuatan itu merupakan kufur, ragu kepada agama dan membenarkan agama kaum musyrikin. Mereka tahu itu hukumnya kufur. Setelah iman, mengetahui kebenaran, biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat yang 106, man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, akan mendapatkan hukuman dan azab yang pedih siapa saja yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa dalam kondisi hatinya tenang dalam keimanan. Jadi jamaah sekalian, orang yang dipaksa melakukan kekufuran tidak kufur. Dipaksa itu termasuk penghalang kekafiran, dipaksa. Jadi ini ayat turun terkait kisah Ammar bin Yasir. Kaum musyrikin memaksa dia untuk menghina Nabi Muhammad. Terpaksa jamaah sekalian. Kenapa? Kalau tidak, Ammar bin Yasir ini bisa dibunuh. Dan orang tuanya sudah dibunuh terlebih dulu. Bukan cuma ancaman belaka, nyawa ini. Maka Nabi bertanya, kaifa tajidu qalbak? Bagaimana kamu dapati hatimu waktu kaum musyrikin memerintah kamu mencela saya? Karena mencela Nabi itu merupakan pembatal keislaman jamaah sekalian. Tidak ada perbedaan pendapat. Mencela Nabi, walaupun dia selain Rasulullah SAW, itu termasuk pembatal keislaman. Mencela Nabi Isa, mencela Nabi Musa, itu termasuk pembatal keislaman. Apalagi mencela Nabi Muhammad SAW, Rasul yang termulia. Cuma Ammar bin Yasir ini, kalau dia tidak mencela Nabi Muhammad, dia akan dibunuh pasti, sebab kedua orang tuanya sudah lebih dahulu dibunuh. Terpaksa dia mencela. Tapi Nabi mengatakan, bagaimana kamu dapatkan hatimu? Kata Ammar bin Yasir, mutmainnun bil iman, tenang dalam keimanan. Kenapa jamaah sekalian? Sebab yang namanya hati itu tidak bisa dipaksa. Kalau lisan bisa dipaksa, tapi hati tidak ada yang bisa memaksanya, tidak ada yang mengetahuinya. Makanya para ulama mengatakan, jika ada orang yang terancam nyawanya, dipaksa untuk melakukan kekufuran, maka boleh dia menuruti paksaan tersebut dengan syarat hatinya tetap tenang dalam keimanan. Kecuali mereka membahas yang mana yang lebih afdal. Apakah dia tetap mempertahankan, menolak, tidak apa-apa dia dibunuh, atau dia harus terpaksa menuruti? Ini dibahas di tengah ulama. Al-Allamah Ibnu Utsaimin mengatakan rinciannya seperti ini. Kalau dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, menghina agama Islam, menghina Nabi Muhammad, tapi dia itu masih punya manfaat yang besar di tengah masyarakat. Misalnya dia dai, dia punya banyak tanggungan,
ada keluarga, ada masyarakat yang bisa dia bimbing, lebih afdal dia mengikuti paksaan tersebut supaya dia tetap bisa hidup. Maslahatnya lebih besar. Tapi ada kondisi yang kedua, yang lebih afdal dia dibunuh saja, terpaksa. Apa itu? Saat matinya itu lebih bagus dibanding hidupnya. Lalu dia merasa ini saatnya mati syahid. Orang-orang di kampung Beru sudah tidak butuh kita. Apa boleh buat? Kita terpaksa bertahan saja. Itu rinciannya. Tapi kalau dia tetap mau selamatkan dirinya, tetap boleh. Cuma yang dibahas oleh para ulama, yang mana lebih afdal? Dia ikuti atau tetap bertahan sampai dia dibunuh? Jadi ini terkait ayat An-Nahl, ayat ke-106 di surah An-Nahl. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa ablagu min hada ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihi. Yang lebih jelas lagi tentang hal ini firman Allah yang sudah berlalu tentang mereka. Fa innal malaikata taqul, karena para malaikat mengatakan di surah An-Nisa tadi yang sudah kita baca. Fima kuntum, kalian ini di tempat yang mana? Fima kuntum. Ma di situ ma istifham, makanya alifnya tidak panjang. Fima kuntum, di tempat mana kalian? Sebagian ulama mengatakan makna fima kuntum itu kalian itu berada di pihak mana? Muslimin atau musyrikin? Di mana sebenarnya kalian ini? Ketika para malaikat mencabut nyawanya. Walam yaqulu kaifa tasdiqukum. Kata penulis, ini tajamnya pendalilan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Para malaikat tidak bilang bagaimana keimanan kalian. Jadi bukan keimanannya ditanya. Karena malaikat tahu ini sebagian sahabat yang keluar memerangi kaum muslimin ini bukan karena benci agama, bukan karena menganggap Islam agama yang buruk atau membenarkan agama kaum musyrikin, bukan. Makanya para malaikat mengatakan, di mana kalian ini? Malaikat tidak mengatakan bagaimana keimanan kalian, tidak. Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang lemah di muka bumi. Maksudnya apa? Kami dipaksa untuk keluar menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat di perang Badar. Kemudian kata penulis, walam yaqulu kadzabtum. Malaikat tidak bilang kamu bohong. Mithla ma yaqulu wal malaika lil mujahid alladhi yaqul jahadtu fi sabilik hatta qtiltu. Beda dengan yang diucapkan Allah dan para malaikat kepada orang-orang yang berjihad karena riya. Apa katanya? Jahadtu fi sabilik hatta qtiltu. Ini orang yang riya. Saya ini berjihad di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Wa yaqulu wa kadabta wa taqulu malaika kadabta. Maka Allah mengatakan kamu bohong. Para malaikat juga bilang kamu bohong. Bal qatalta liqal jari'un. Bahkan kamu berperang cuma karena ingin mendapatkan ucapan jari, orang yang berani, mau dikatakan pahlawan. Wa kadzalika yaquluna lil 'alim wal mutasaddiq kadabta. Demikian pula para malaikat mengatakan kepada orang yang belajar agama karena riya, orang yang bersedekah karena riya, kamu bohong. Bal ta'allamta liqal 'alim wa tasaddaqta liqal jawad. Kamu sebenarnya belajar cuma ingin dikatakan alim, ustaz, dai, ulama. Dan kamu bersedekah supaya dikatakan jawab, orang yang baik hati dan dermawan. Dan jamaah sekalian, ini orang yang bermasalah akidahnya. Makanya dikatakan kadabta. Tapi di situ pertanyaan malaikat di surah An-Nisa bukan itu. Malaikat tidak mengingkari.
Wa amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulin. Kata penulis rahimahullah, para malaikat tidak mendustakan jawaban sebagian sahabat yang tidak mau hijrah. Bahkan mereka menjawab jawaban mereka dengan ucapan mereka. Qalu alam takul ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Para malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Wa yazidu dzalika idahan lil 'arif wal jahil al-ayatul lati ba'daha, dan semakin menambah lagi kejelasan untuk orang yang paham maupun belum paham ayat yang datang setelahnya. Wa hiya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan laki-laki, wanita dan anak-anak yang tidak mampu untuk berhijrah dan tidak tahu jalan untuk keluar. Kemudian kata beliau, fahada awdahu jiddan, ini sangat jelas anna haulal kharaju minal wa'id, ada orang yang keluar dari ancaman. Falam yabqa syubhatun, dan tidak tersisa syubhat. Lakin liman talaba ilma, cuma ini bagi yang mencari ilmu. Bi khilafi man lam yatlubhu, berbeda dengan orang yang tidak mencari ilmu. Bal qala Allahu fihim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta dari kebenaran dan mereka tidak akan kembali. Maksudnya tidak akan mungkin kembali dari kesesatannya menuju kepada kebenaran, tidak mungkin. Kenapa? Sebab dia sudah tahu tapi dia meninggalkan kebenaran. Beda dengan orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu kemudian tahu, lebih dekat untuk menerima kebenaran dibanding orang yang sudah tahu sebelumnya kemudian dia tersesat. Artinya apa? Orang yang sudah kenal dakwah kemudian futur, itu susah untuk kembali dibanding orang yang sebelumnya tidak pernah mengenal dakwah kemudian dia mengenal dakwah. Coba kita lihat, coba kita bandingkan, biasanya lebih selamat, biasanya lebih semangat. Bedakan dengan yang futur. Kalau orang yang sebelumnya tidak kenal dakwah jamaah sekalian, kenal sunnah, kita bisa saksikan semangatnya berapi-api. Ada sedikit yang dikasih tahu di rumah bertentangan, pegang dulu nasi nah, sebelum pergi. Syirik itu. Nah, semangat. Tidak. Ayo kita sumbang di Masjid Tulana hari kelahirannya Nabi. Itu bid'ah. Perhatikan ya mas kalian. Beda dengan orang yang futur. Dia sudah tahu itu bid'ah, itu syirik. Tadi apa yang dia bilang? Yang penting kan saya tidak yakin. Tapi dia tidak mau mengingkari. Jadi beda. Fahum la yarji'un kata Allah. Mereka tidak akan kembali. Kemudian ya mas kalian, di bagian terakhir ini kesimpulan dari kisah yang kelima ini. Wa man fahima hadzal mawdu', siapa yang sudah paham kisah yang kelima ini, walladzi qablahu, dan kisah yang keempat pertemuan yang lalu, fahima kalam al-Hasan al-Basri, dia akan memahami ucapan al-Hasan al-Basri, seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, laisal iman bitahalli wala bitamanni, bukanlah iman itu sekedar berhias dan berangan-angan. Walakin ma waqara fil qulub wasaddaqatul a'mal, akan tetapi kata Al-Hasan Al-Basri, keimanan itu yang tertancap dalam hati dan yang dibenarkan oleh amalan-amalan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Di kisah yang keempat, Abu Thalib memuji Islam, meyakini kebenaran Islam, meyakini semua agama salah, agama ponakannya satu-satunya agama yang benar, tapi dia tidak mau masuk Islam. Percuma. Di kisah ini sahabat tahu, sebagian sahabat tahu bahwa agama Islam satu-satunya agama yang benar. Mereka tidak membenarkan agama kaum musyrikin, tapi tidak mau hijrah. Mereka juga dihitung orang yang zalim, dan Allah katakan tempat kembalinya Jahannam, itulah seburuk tempat kembali, kecuali yang lemah, tidak tahu hijrah, tidak mampu hijrah, dan tidak tahu jalan keluar. Maka jemaah sekalian, di sini juga kita mendapatkan pelajaran
bantahan untuk kelompok Murji'ah. Sebagaimana kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah, yaqulun al-Murji'ah mengatakan innahu yakfil iman bil qalbi. Cukup keimanan itu dengan hati. Au bil qalbi wal lisan, atau dengan keyakinan dan ucapan. Wala yakfil i'tiqad wan nutqi bal la budda minal amal. Jamaah sekalian, tidak cukup keyakinan dan ucapan, melainkan harus juga ada amalan. Jadi itu keimanan. Ucapan, keyakinan dan amalan. Wa dzalika anna Allah Ta'ala yaqul. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala surah Fatir ayat yang ke-15. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uhu. Kepadanya lah, kepada Allah naik ucapan-ucapan yang bagus. Ucapan-ucapan yang bagus ini maksudnya dzikir, bacaan Quran, amar ma'ruf nahi munkar, ucapan-ucapan yang lembut, dakwah, mengajak kepada kebaikan, kebenaran, melarang dari kemungkaran, itu semua ucapan yang baik. Kepada Allah naik, perhatikan kata Allah, wal amalu shalih yarfa'uhu, dan amal saleh mengangkatnya. Baik, jadi jemaah sekalian, tidak cukup keimanan itu tanpa amalan. Artinya tidak cukup kalau tidak berhijrah dan tidak masuk Islam di kisah yang keempat dan yang kelima ini. Itu titik pembahasannya. Kemudian jemaah sekalian, secara ringkas kita sebutkan bahwa hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim itu hukumnya wajib kalau dia tidak mampu menjalankan agamanya. Itu hukumnya wajib. Dan boleh dia datang ke negara kafir yang mayoritas penduduknya kafir dengan 3 syarat. Jadi boleh datang ke Amerika, boleh datang ke Perancis, boleh datang ke Inggris dan lain-lain negara kafir dengan 3 syarat. Yang pertama, ada kebutuhan yang mendesak, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk rekreasi, bukan untuk bulan madu, tidak. Ada kebutuhan, seperti ada ilmu yang dia tidak dapatkan atau belum dapatkan di negeri kaum muslimin, atau dia datang di situ untuk mengajar, untuk dakwah. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, harus memiliki ilmu dan iman. Ilmu untuk menghadapi syubhat, keimanan untuk menghadapi syahwat. Sebab kehidupan di sana, kata Al-Allamah Al-Utsaimin, kehidupan yang luar biasa, penuh dengan syubhat dan syahwat. Kehidupan orang-orang kafir. Bahkan beliau menceritakan, tadinya orang yang tinggal di situ bisa berubah menjadi orang yang tidak lagi beragama Islam. Kalaupun dia beragama Islam, tidak lagi berhias dengan akhlak Islam, karena besarnya pengaruhnya. Yang ketiga, dia mampu untuk menjalankan agamanya. Kalau tidak terpenuhi satu dari 3 syarat ini, kata beliau, tidak boleh datang ke negeri kafir. Ini wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Baik. Jadi banyak orang yang tidak mau belajar karena dalilnya adalah kalau dia tahu, hukumnya beda dengan orang yang tidak tahu. Jamaah sekalian, ini tentunya pemahaman yang salah. Ketahuilah, kita memiliki kewajiban untuk belajar dan kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Nabi kita yang mulia Muhammad SAW mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim. Siapapun dia, kalau dia muslim, wajib belajar agama.
tanpa kecuali. Nabi tidak kecualikan apakah dia sudah sepuh, senior, atau dekat dengan ustadz, atau banyak temannya santri, tidak. Siapapun dia, kalau dia muslim, tua muda, sibuk tidak sibuk, sudah nikah atau tidak nikah, sementara nabur atau ditolak, semuanya wajib belajar. Kenapa? Sebab dengan ilmu itu seseorang selamat dari syubhat. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, kewajibannya mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Amat besar murka Allah kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak amalkan, tidak lakukan. Jadi dua kewajiban, belajar dan mengamalkan ilmu. Siapa yang tidak belajar, dia akan berdosa. Sebab ilmu itu ada dua. Ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Orang yang meninggalkan belajar fardu ain, tiap hari dia berdosa. Apa maknanya fardu ain? Wajib bagi setiap orang. Contohnya apa? Ilmu tauhid, ilmu akidah. Bahkan jamaah sekalian, perempuan dijelaskan oleh para ulama yang asalnya tinggal di rumah, tidak boleh dia keluar. Tapi kalau tidak ada yang mengajarinya ilmu tauhid, terpaksa dia harus keluar. Itu dikecualikan. Kenapa? Untuk mengangkat kewajibannya. Demikian pula ilmu tentang cara sholat, wudu, mandi, cara berpuasa, berzakat, berhaji, itu semua fardu ain. Ada ilmu yang fardu kifayah. Siapa yang sudah mempelajarinya, yang lainnya tidak berdosa. Kalau semua meninggalkan, semua berdosa. Contoh apa? Ilmu waris, ilmu fikih jual beli, ilmu tentang nikah, talak, dan lain-lain. Ini fikih. Sebagian yang rinciannya itu hukumnya fardu kifayah. Kalau dia tinggalkan fardu ain, maka dia berdosa tiap hari. Kalau dia tidak amalkan juga, berarti dua dosanya. Tidak belajar, tidak beramal. Sedangkan orang yang sudah belajar tapi dia tidak amalkan, dosanya cuma satu, tidak mengamalkan. Dan bisa jadi jamaah sekalian, suatu hari Allah akan berikan kemudahan untuknya mengamalkan ilmunya. Memang tidak semua ilmu mampu kita amalkan. Betul. Mungkin karena kita sibuk dengan yang wajib, dikhawatirkan kalau kita amalkan yang sunnah itu, yang wajib tertinggal. Makanya jamaah sekalian, di tanggal 8 Dzulhijjah, orang yang jamaah haji itu mabit di Mina, itu hukumnya sunnah. Boleh dia tinggalkan kalau dia khawatir tidak sampai ke Arafah di tanggal 9. Kenapa? Sebab Arafah itu rukun. Sedangkan tinggal di Mina di tanggal 8 itu sunnah. Jadi orang tidak mengamalkan sunnah karena yang wajib itu tidak tercela. Apalagi di masa sekarang, manusia semakin banyak berdesak-desakan. Takutnya dia lakukan sunnah, luput wukuf di Arafah. Jadi itu pernyataan tidak benar. Dan lebih parah jamaah sekalian, ini yang terakhir, kalau dia sengaja meninggalkan tauhid, tidak belajar tentang bahaya syirik, kemudian dia datang menghadap Allah membawa dosa syirik, tidak akan mendapatkan udzur. Ini disebutkan oleh para ulama jamaah sekalian. Seluruh ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, dan lain-lain. Orang yang hidup di zaman ini, yang melakukan syirik, padahal sampai kepadanya dakwah tauhid, sampai kepadanya medsos, ada dai yang mengingatkan, itu tidak lagi diberikan udzur karena kebodohan kalau dia terjatuh dalam syirik. Ini bahayanya ya mas sekalian. Jadi kalau ada orang yang berbuat syirik sampai mati dia tidak taubat, kemudian dia bilang kepada Allah, ya Allah saya tidak tahu,
Itu kata para ulama tidak akan diberikan udzur. Kenapa? Karena dakwah sudah menyebar. Dakwah sudah tersebar. Bahkan medsos ini sudah sampai ke pelosok-pelosok. Jadi jamaah sekalian, siapa yang akan disalahkan ketika ada orang yang tidak tahu syirik padahal tersebar dakwah tauhid? Ini bahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan menyiksa, mengazab sampai kami mengutus seorang rasul. Artinya apa? Kalau Allah sudah utus rasul, tersebar dakwah, kemudian ada yang terjatuh ke dalam syirik, tidak akan diterima udzurnya. Itu yang paling berbahaya. Berbeda jamaah sekalian dengan orang yang sudah berusaha untuk belajar. Tapi yang namanya syirik itu, kata para ulama, luasnya seperti lautan, tidak ada yang mengetahuinya. Makanya Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk berdoa berlindung dari syirik. Kenapa? Karena luasnya syirik itu. Kalau dia sudah belajar, kemudian ada satu pemahaman yang tidak tahu atau dia belum sampai kepadanya dalil, mudah-mudahan dia dimaafkan. Kenapa? Karena dia sudah belajar, dia sudah penuntut ilmu, tapi bisa jadi ada yang luput darinya. Beda dengan orang yang tidak mau belajar sama sekali, tidak. Jadi itu sebenarnya alasan yang berbahaya, ya mas kan. Justru kalau dia sudah tahu bahwasanya dia harus belajar, tapi dia meninggalkan belajar dengan sengaja, kemudian dia membawa dosa syirik menghadap Allah, ini ulama sepakat di dalam perbedaan pendapat tidak diberikan udzur. Tidak diberikan udzur. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Iya, yang diberikan udzur itu yang belum sampai padanya ilmu. Baik, ini bahaya ya mas sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari pemahaman seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas akidah yang benar, akidah tauhid, akidah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mungkin saja bisa kita ambil, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.